Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Qurrata A'yun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam selalu senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dan yang selalu kita tunggu syafaatnya min yauminal hadza ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Qurrata A'yun yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah tema tentang kunci sukses dunia akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat manusia untuk tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah yang pertama untuk mengesahkan, kemudian Allah melanjutkan memerintahkan kepada umat manusia untuk berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita salah satu atau kedua-duanya sudah berumur lanjut, jangan sampai kita mengatakan jangan sampai kita membentaknya. Kita hendaknya mengatakan perkataan yang baik-baik kepada mereka. Keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Qurrata A'yun yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali untuk menemui seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apabila ketemu dengan orang itu, maka mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan terkabul. Seorang Umar, pemimpin yang bijaksana, kalau misalkan Umar sendiri berdoa kepada Allah, doanya akan terkabul. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni? Setelah diselidiki, ternyata Uwais Al-Qarni berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dia hidup di negeri Yaman. Dia hidup hanya dengan seorang ibu, yang mana ibunya itu sedang mengalami sakit-sakitan.
ibunya lumpuh, tidak bisa melihat. Hanya tergantung kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni selalu berbakti kepada ibunya itu. Apa yang diminta oleh ibunya selalu dilaksanakan, tidak pernah membantah sedikit pun. Bahkan 1 kali 24 jam Uwais Al-Qarni selalu melayani seorang ibu itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, hidupku bersamamu tidak lama lagi. Satu permintaanku sebelum meninggal adalah untuk beribadah haji." Kemudian Uwais Al-Qarni bingung, karena ketika kita mau pergi haji, kita membutuhkan kendaraan untuk menuju ke Mekah. Kita membutuhkan harta benda untuk keperluan kita di Mekah. Sedangkan kehidupannya pas-pasan. Kemudian Uwais Al-Qarni pada suatu hari dia membeli anak lembu. Dan anak lembu itu dibuatkan kandang di puncak bukit, sehingga setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu itu naik dan turun dari bukit setiap hari pagi dan sore. Orang yang melihatnya mengatakan, Uwais Al-Qarni kemungkinan gila, karena setiap pagi dan sore selalu menggendong anak lembu itu untuk menaiki dan menuruni bukit. Setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya anak lembu itu bertambah berat. Kekuatan yang digunakan untuk menggendong anak lembu itu semakin kuat. Akhirnya setiap hari tidak lelah, selalu istiqomah menggendong anak lembu naik ke bukit, kemudian turun ke bukit. Setelah waktu untuk menunaikan ibadah haji sudah datang, akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni bersama ibunya. Dia menggendong ibunya dari negeri Zaman sampai ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, agar ibuku mendapatkan ridhomu." Setelah ibunya mendengar doa dari Uwais Al-Qarni, ibunya bertanya kepada Uwais, "Wahai anakku, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu? Kenapa kamu berdoa hanya untukku?" Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, "Ketika ibu saya mintakan doa dan Allah mengabulkan doaku, maka ibu akan masuk ke dalam surga. Dan ketika ibu sudah masuk ke dalam surga, saya akan menyusulmu dengan ridho yang aku dapat darimu." Dari cerita ini sudah jelas bahwa berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ridho orang tua sama dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka dari itu
kita sebagai manusia yang masih mempunyai seorang ibu atau ayah, kita harus berbakti sepanjang hayat kita, sepanjang yang kita mau. Karena perlu kita sadari bahwa di dalam tubuh ini mengalir darahnya, mengalir kasih sayangnya yang tidak pernah habis sampai kapanpun. Dan jasa-jasa orang tua itu tidak meminta imbalan kepada kita. Allah pun juga begitu. Allah tidak meminta imbalan, cuma memerintahkan kita untuk beribadah. Kita yang diuntungkan oleh Allah ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah sudah menjaminnya kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Siswa-siswi Lembaga Pendidikan Islam Qurrata A'yun yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang anak jangan sampai membantah perkataan orang tua, jangan sampai menyakiti orang tua, jangan sampai membentak orang tua. Karena kalau itu terjadi, maka jauh itu Allah dari kita semuanya. Kalau kita pengen sukses, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat, kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus mencari ridho orang tua, maka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Kita pengen berhasil dalam usaha kita, pengen berhasil dalam menuntut ilmu, kuncinya adalah berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua kita akan mendoakan kita dalam usaha apapun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa-doa dari orang tua yang tulus kepada anak-anaknya. Doa orang tua itu sama seperti doa Nabi kepada umat-umatnya. Jadi ketika kita masih mempunyai orang tua, kita harus selalu mencari ridho dari orang tua. Siswa-siswi Lembaga Pendidikan Islam Qurrata A'yun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam hidup ini tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dengan cara berbakti kepada orang tua. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa semoga dalam hidup kita selalu mendapatkan ridho dari orang tua dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.